Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat taubat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau Imam Yahya bin Syarab bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria An-Nawawi mengatakan babut taubati, bab tentang taubat. Jadi mulai malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang bab taubat. Taubat itu apa? Taubat secara bahasa dari kata taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan idza raja'a. Jadi taubat secara bahasa, etimologi bahasa, artinya adalah kembali. Jadi tubtu artinya aku kembali. Baik, itu secara etimologi bahasa. Kalau ada orang mengatakan, "Mas, sekarang tobat, Mas." Nah, ini sekarang yang dimaksud diminta untuk apa? Apakah Mas balik, Mas? Maksudnya balik ke rumah atau balik kemana? Maka ada sisi etimologi secara istilah. Secara istilah taubat artinya adalah arruju'u min maksiatillahi ta'ala ila ta'atihi. Seorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah untuk kembali taat kepadanya. Jadi kembali yang tadi disebutkan sebagai etimologi bahasa sekarang digunakan untuk menggabungkan sebuah tempat perpindahan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Seorang meninggalkan kemaksiatan untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara istilah. Kembali dari maksiat menuju amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ada 3 tingkatan taubat. Taubat yang paling tinggi, paling mulia dan paling luar biasa adalah ketika seseorang kembali dari kekufuran menuju kepada keimanan. Yang tadinya tidak beriman kembali menuju menjadi orang beriman. Yang tadinya kufur sekarang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru," katakanlah kepada orang-orang yang telah kufur, "Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Kalau mereka berhenti dari kekufurannya dan kembali kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka mereka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu.
Baik, ini adalah tobat paling tinggi, ya. Ketika seseorang kembali dari kekufuran menuju kepada pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tobat level kedua menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah tobat dari dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar dia bertobat darinya. Ya, apa bedanya kalau yang pertama tadi tobat dari kesyirikan, sekarang dosa besar? Memangnya kesyirikan itu bukan dosa besar, ya. Baik, jadi dari dosa-dosa besar itu Bapak Ibu ada dosa yang paling besar, yaitulah kesyirikan, dan punya level tersendiri karena hukumnya berbeda dengan dosa besar yang lain. Dosa besar yang lain contohnya adalah berzina, main perempuan, main judi, membunuh orang, ya, minum khamr, mencuri, ya. Ini adalah dosa-dosa besar. Tapi beda hukumnya dengan kesyirikan yang pertama tadi. Kalau kesyirikan seseorang, ya, tidak bisa diampuni kecuali dengan tobat di dunia. Di dunia harus tobat. Kalau tidak tobat di dunia, dia tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Beda dengan dosa besar yang lainnya. Kalau dia mati kok belum bertobat, tobat dari perzinaannya, belum tobat dari minum khamr, belum tobat dari matinya, belum tobat main perempuannya, pembunuhannya, maka masih ada kemungkinan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, akan mengampuni dosa bawah kesyirikan siapa yang dikehendaki. Kalau dia sudah wafat, mati, kemudian nanti di akhirat masih membawa dosa zina, dosa minum khamr, dosa main perempuan, main judi, membunuh, tetap masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau langsung diampuni, kalau Allah tidak mau dihukum dulu di neraka, nanti kalau sudah bersih dari dosa baru dimasukkan ke surga. Tapi kalau syirik tidak bisa. Makanya tobat level kedua menurut Syekh Utsaimin adalah tobat dari dosa besar, ya. Karena sifat dosanya berbeda. Baik. Kemudian tobat level ketiga, ya, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah tobat dari dosa kecil. Dari dosa kecil. Kita melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Kita mendengar sesuatu yang tidak pantas untuk didengar, ya, kita melakukan kezaliman-kezaliman kecil, maka ini dosa. Tapi apabila kita bertobat darinya, ya, maka kita akan memasuki tobat level ketiga, tobat dari dosa kecil, ya. Baik, itu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala ulama, kata Imam Nawawi, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Tobat itu adalah sebuah kewajiban dari sebuah dosa. Yang perlu digarisbawahi dari perkataan beliau ini adalah pernyataan hukum tobat. Ternyata hukum tobat itu bukan sunnah, ya. Hukum tobat itu bukan mubah. Hukum tobat itu bukan halal, tapi tobat dari kesalahan apapun yang kita perbuat itu adalah wajib, ya. Kalau tidak dilakukan maka akan berdosa. Wah, saya tahu aku itu berbuat zalim, tapi tobatnya nanti sajalah. Maka dia berdosa karena tidak tobat saat itu, ya. Dia tidak tobat saat itu, ya. Jadi ketika dia berbuat maksiat, bisa jadi dia melakukan dua dosa sekaligus kalau dia tidak segera tobat. Yang pertama adalah dosa kemaksiatan tersebut, dan yang kedua dosa penundaan tobatnya. Karena bersegera untuk tobat itu adalah wajib, ya.
tidak boleh ditunda-tunda. Jadi kalau ada orang mengatakan entarlah tobatnya, besok kalau sudah pensiun saya tobat insyaallah, besok kalau sudah umur 60 tahun saya tobat insyaallah, maka ini dosanya berlipat-lipat. Setiap hari dia mendapatkan dosa dan dosa lagi. Jadi kalau ditanya hukum tobat itu apa, maka jawabannya wajib. Terus apa efeknya? Efeknya kalau berbuat dosa kok nggak bertobat, maka ya, akan mendapatkan dosa penundaan. Baik, kemudian fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, apabila kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, tidak ada hubungannya dengan hak makhluk yang lain, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada hubungan dengan orang lain dosanya tersebut, falaha thalathatu syurutin, maka ada 3 syarat. Ya, contohnya dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung itu apa? Yang tidak ada kaitannya dengan orang lain itu apa? Ya. Di antaranya misalkan seseorang di rumah sendiri minum khamr atau minum minuman keras, diminum beneran khamrnya, maka dia berdosa. Tapi dosanya itu langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan orang lain. Ya. Contoh yang lainnya, misalkan seseorang baru sholat di umur 40 tahun, yang artinya selama 25 tahun sejak dia berumur 15 tahun, ya, artinya 25 tahun dia tidak sholat, maka dia telah melakukan dosa yang tidak ada kaitannya dengan manusia, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. 25 tahun meninggalkan sholat, ya. Tidak puasa Ramadan misalkan, sejak balik sampai umur 30 tahun tidak pernah puasa Ramadan, artinya ada 15 tahun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, tidak ada kaitannya dengan manusia satupun. Begitu juga orang-orang yang tidak membayar zakat mal, punya hartanya banyak, sugih melegedu, ya, misalkan hartanya ratusan juta, emasnya kiloan, kok nggak bayar zakat per tahun, maka dia berdosa. Ya. Nanti lempengan-lempengan emas itu akan diubah menjadi setelika, kemudian disetelikakan di punggungnya, di badannya, di dahinya, ya, akan disiksa. Ancamannya berat. Nah, kok dia tidak bayar zakat sampai umur 50 tahun? Lah, Ustaz, saya itu baru tahu kalau zakat yang wajib itu zakat mal. Lah, saya punya harta banyak sejak saya umur 15 tahun, bahkan sejak saya lahir itu dapat warisan 1 M dari bapak saya, tapi sampai sekarang saya belum pernah zakat misalkan. Wah, ini 50 tahun Mbak tidak bayar zakat. Berhubungan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Punya uang, ya, mampu secara fisik, tidak berangkat haji misalkan, ini juga merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang terbesar tadi misalkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya itu baru tahu tauhid itu sejak umur 60 tahun Ustaz, ya. Jadi sejak umur 15 sampai umur 60 tahun ya kadang melakukan kesyirikan, ya. Maka ini adalah dosa yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tobat syaratnya ada 3. Kalau mau tobat syaratnya ada 3. Baik. Yang pertama adalah an yuqli'a anil maksiyati. Dia harus melepas pakaian kemaksiatannya.
Kalau tadinya dia minum minuman keras, maka kalau dia mau disebut sebagai orang bertobat, ya harus berhenti dari minum minuman kerasnya. Kalau seseorang mau dibilang telah bertobat dari meninggalkan sholatnya, maka dia harus melakukan sholat tersebut. Ya. Kalau seseorang mau bertobat gara-gara tidak melaksanakan puasa Ramadan, ya dia mau tidak mau harus melakukan puasa Ramadan setelah dia bertobat itu, atau saat dia bertobat itu. Kalau yang tidak bayar zakat mal, maka saat itu harus sudah mulai bayar zakat mal lagi. Yang mampu untuk berangkat haji kok belum daftar, ya harus berusaha untuk mengusahakan berangkat haji. Kira-kira mana yang dimampui setelah kebutuhan rumah, kebutuhan keluarga, ya, dicukupi semua, oh kok ada sisa, maka dia wajib untuk berangkat haji. Kalau seseorang berbuat dosa gara-gara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, maka dia harus berhenti dari perbuatan syirik saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalau dosanya itu berkaitan dengan sebuah tindakan, maka dia harus berhenti dari tindakan tersebut. Kalau dosanya gara-gara dia meninggalkan sesuatu, maka dia harus melakukan sesuatu tersebut saat ini. Ya, ini syarat pertama, an yuqli'a idzambi, dia lepas baju kemaksiatannya. Baik, kemudian watsani yang kedua, an yandama ala fi'liha, harus menyesal, ya, harus menyesal. Artinya kalau tidak ada penyesalan, ya belum dikatakan bertobat. Dia tidak minum khamar, ya, tapi tidak menyesal. Yang kemarin-kemarin, wah itu kehebatanku yang kemarin itu, ya. Saya tidak sholat, wah itu saya sibuk itu, tapi tidak menyesal sama sekali, maka belum termasuk orang yang tobat, ya. Karena tobat itu harus ada penyesalan. Wah dulu kok aku melakukan seperti ini ya, ya Allah ampunilah aku ya Allah, misalkan. Itu orang menyesal. Wah dulu kok aku minum khamar ya, berarti aku dosa, aku menyesal ya. Ya. Maka kalau ada penyesalan, syarat kedua telah terpenuhi. Dan kata para ulama bahwasanya penyesalan inilah yang disebut sebagai inti dari taubat. Sebagaimana inti dari sholat itu khusyuk, ya, inti dari haji itu arafah, ya. Maka inti dari taubat itu adalah penyesalan. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, an-nadamu at-taubatu, menyesal itulah yang disebut sebagai taubat, ya. Baik, kemudian yang harus dicatat lagi bahwa penyesalan ini harus gara-gara perbuatan itu maksiat. Misalkan, wah dulu saya minum khamr, sekarang aku menyesal. Gara-gara itu adalah perbuatan maksiat, ternyata itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah saya stoplah saat ini. Wah saya dulu ternyata judi online, ya. Ternyata itu sebuah kemaksiatan. Wah saya berhentilah dari kemaksiatan ini, ya. Kalau seseorang menyesal tapi bukan karena itu sebuah kemaksiatan, nah contohnya apa Ustadz? Ya. Contoh, wah saya menyesal ini minum minuman keras ini. Lah kenapa Mas? Karena gara-gara minuman keras saya itu ditangkap sama polisi, dipenjara selama 6 bulan misalkan. Maka dia belum dikatakan tobat. Meskipun dia mengatakan, oh, aku menyesal dan sakurar balani menahi, maka belum dikatakan bertobat, ya. Misalkan, wah saya sekarang menyesal dari narkoba, ya, dari narkoba, atau saya menyesal dari perbuatan zina, ya.
Loh, kenapa Mas kok menyesal? Karena gara-gara itu saya jadi positif penyakit HIV misalkan. Naudzubillahi min dzalik. Saya menyesal ini Mas gara-gara itu. Masa depanku hancur gara-gara ini. Saya menyesal, tidak akan saya ulangi lagi pokoknya. Maka dia belum dikatakan bertobat, karena penyesalannya bukan karena itu maksiat, tapi gara-gara dia mendapatkan musibah dunia. Wah, saya menyesal dari judi online Mas. Kenapa kok menyesal? Wah, uang saya habis gara-gara itu, pekarangan saya habis, motor saya habis, mobil saya habis gara-gara judi online misalnya. Cuman itu saja gara-garanya Mas. Iya, ya, saya tidak mau ulangi lagi. Maka dikatakan belum bertobat. Karena apa? Karena alasan menyesalnya adalah urusan dunia, bukan karena sebuah kemaksiatan. Ya. Dia belum dikatakan bertobat. Wah, saya menyesal Mas berbuat zina ini, ya, menjual diri misalnya, naudzubillahi min dzalik. Kenapa menyesal? Akhirnya saya hamil sekarang. Menyesal saya, tidak pengen ngulangi lagi. Ya. Maka ini belum dikatakan bertobat meskipun dia mengucapkan kalimat menyesal. Ya. Baik, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan yakfi fit taubati tahaqquqin atau tahaqqukun nadami, ya. Cukuplah dalam taubat itu ada penyesalan, selama penyesalannya gara-gara itu sebuah kemaksiatan. Ya Allah, ampunilah hamba, ya Allah, ternyata dulu itu adalah sebuah kemaksiatan, ya. Maka cukuplah seseorang mengatakan ini. Kenapa kok seperti itu? Karena otomatis kalau orang menyesal gara-gara itu sebuah maksiat, maka dia akan berusaha meninggalkan dosa tersebut. Itu efek kalimat tersebut. Ya Allah, saya mohon maaf, menyesal ya Allah, saya melakukan dosa tersebut, ternyata Engkau mengharamkannya ya Allah, mohon maaf. Itu otomatisasi dia akan meninggalkan dosa tersebut, ya. Pasti akan berusaha. Kemudian pasti dia akan bertekad untuk tidak jatuh lagi gara-gara ucapan ya Allah, saya menyesal, itu ternyata sebuah kemaksiatan yang Kau haramkan. Otomatis dia masa depan akan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Dan pasti dia akan berusaha memperbaiki diri gara-gara ucapannya tersebut. Ya Allah, saya menyesal minum minuman keras ini, ternyata ini sebuah kemaksiatan kepadamu. Ya Allah, saya ingin memperbaiki diri untuk kedepannya. Itu kalau penyesalannya sudah benar, ya. Baik. Jadi di syarat yang kedua ini, di antara yang perlu dicatat juga adalah jika seseorang hanya sekedar meninggalkan dosa, ya, namun dia tidak ada penyesalan, maka dikatakan belum bertobat. Yang dulunya tidak sholat sampai umur 40 tahun. Ustadz, saya tidak sholat sampai umur 40 tahun. Sekarang tapi saya sudah melaksanakan sholat kok. Ya. Apakah sudah otomatis dikatakan bertobat atas dosa yang telah dilakukan selama 25 tahun gara-gara tidak sholat? Sejak umur 15 sampai umur 40? Jawabannya belum. Dia harus menyesal dulu. Ya Allah, ampunilah hamba, saya bertobat kepadamu, saya menyesal ya Allah, dulu pernah meninggalkan sholat selama 20 tahun. Maka baru disebut bertobat. Ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah, ternyata saya tidak puasa selama 15 tahun, tidak puasa Ramadan. Saya menyesal ya Allah, ampunilah hamba. Nah, kalau tidak ada penyesalan ini, maka dia belum disebut sebagai orang yang bertobat. Dan biasanya orang yang bertobat dan menyesal itu akan menangis, ya. Kalau jujur tobatnya, ya Allah, alangkah banyaknya dosaku, ternyata ya Allah, ampunilah aku ya Allah, saya menyesal ya Allah. Akhirnya nangis biasanya. Itu otomatisasi, ya. Makanya para ulama juga mengatakan at-taubatu ad-dumu'u. Tobat itu adalah tetesan air mata. Kita menyesal,
menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian syarat ketiga dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalitsu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Ya. Bertekad untuk tidak pernah mengulangi lagi. Ya. Jadi ada tekad di dalam dirinya, ya Allah, saya menyesal pernah melakukan dosa tersebut. Ampunilah hamba ya Allah, dan saya akan berusaha untuk tidak pernah terjatuh dalam dosa tersebut lagi. Tolong bantu saya ya Allah, tolong kuatkanlah saya ya Allah. Nah, ini dia sedang bertekad untuk tidak terjatuh dalam dosa itu lagi. Dan perlu minta tolong sama Allah, karena kalau tidak minta tolong kita lemah. Ya. Kita menghadapi jiwa yang buruk dan terus menyertai kita di dalam diri kita selama-lamanya, selama kita masih hidup. Maka harus minta tolong sama Allah. Tapi yang jelas dia harus bertekad, ya. Tobat dari sholat, ya Allah saya menyesal pernah meninggalkan sholat, saya bertekad untuk tidak pernah meninggalkan sholat apapun yang terjadi sampai aku mati. Ya Allah, aku mohon ampun dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan. Sejak saat ini aku bertekad untuk tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan sampai aku mati. Ya Allah, mohon ampun karena aku telah meninggalkan zakat mas selama 50 tahun. Dan sejak saat ini aku bertobat kepadamu dan akan terus melakukan zakat mas setiap tahunnya, ya, sampai aku mati. Intinya ada tekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Ya, maka dia telah terpenuhi syarat yang ketiga. Ustadz, bagaimana jika 1 tahun lagi terjatuh ke dalam dosa yang sama? Ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, tadi kan sudah bertekad. Kok sekarang setelah 1 tahun berlalu jatuh pada dosa yang sama? Ya. Tobat yang kemarin sah apa tidak? Terus apa yang harus dilakukan saat ini? Ada 2 pertanyaan. Tobat yang kemarin sah apa tidak nih? Setahun lagi ternyata melakukan kesalahan yang sama, tanpa disengaja, tanpa ada keinginan besok setahun lagi akan tak ulangilah dosa ini. Dan tidak ada keinginan kayak gitu. Pokoknya saya sudah bertekad sampai aku mati tidak akan mengulangi ini lagi. Tapi kok qadarullah wa masya'a fa'al, setelah 1 tahun itu keimanannya melemah, kemudian syahwatnya naik, teman-temannya juga buruk, lingkungan juga tidak baik, jatuh lagi ke dosa yang sama. Ya, sah enggak tobat yang telah berlalu? Jawabannya sah, ya. Sah tobat yang telah berlalu. Terus saat ini apa yang harus dia lakukan? Saat ini yang harus dilakukan adalah tobat lagi. Harus segera melepas baju kemaksiatan tersebut. Kemudian dia harus menyesal, ya Allah saya kok ngulang dosa ini lagi, ya Allah ampunilah hamba ya Allah, astagfirullahaladzim. Nangis, ya. Nangis sejadi-jadinya kok bisa ngulang dosa ini lagi, ya. Dia menyesal, kemudian ya Allah tolonglah hamba jangan sampai saya terjatuh pada dosa yang sama untuk ketiga kalinya ya Allah, tolong bantu saya ya Allah. Ya, jadi kalau ditanya sah apa tidak, jawabannya sah. Dan apa yang harus dilakukan saat ini? Maka mengulangi tobat itu lagi, ya, melepas baju kemaksiatannya, kemudian menyesal atas perbuatannya kok bisa mengulangi lagi, dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi yang ketiga kalinya, ya. Lah kalau setelah yang kedua kok ngulang lagi yang ketiga kalinya, apa yang harus dilakukan Ustadz? Apa tobat yang kemarin-kemarin juga sah? Maka jawabannya sah. Dan yang ketiga ini yang dilakukan sama, harus melepaskan baju kemaksiatan tersebut, bukan ya Allah saya yang 3 kalinya Allah, nanti Allah tolong sampai saya mati mengulang. Qadarullah dosanya.
Apakah 3 tobat berlalu? Juga ya Allah melakukan dosa ini. Tolong ya Allah jangan sampai saya melakukan dosa ini lagi sampai nanti aku mati. Begitu seterusnya. Kalau ngulang terus qadarullah faal, yang penting dia lakukan syarat tobat dengan jujur, menyesal, bertekad untuk tidak mengulang. Loh, kenapa kok tobatnya itu? Ya, katanya syarat tobat itu adalah tekad untuk tidak mengulangi. Lah ini sudah kali kok tetap sah terus, gimana Ustadz? Ya. Jamaah yang dipersyaratkan adalah bertekad, duwe kekarepan, punya keinginan. Dan bukan syarat tobat terjatuh pada dosa yang sama, tidak terjatuh pada dosa yang sama. Jadi yang harus digarisbawahi, syarat ketiga itu bukan tidak boleh terjatuh pada dosa yang sama untuk kedua kalinya, bukan kayak syaratnya. Ya. Syaratnya bukan tak boleh pada dosa yang sama ini untuk yang kedua kalinya, bukan itu. Tapi syaratnya adalah bertekad di keinginan, punya kekarepan besok jangan sampai mengulang lagi sampai mati. Baik. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan at-taubatu wajibatul hayati. Ya. Taubat itu adalah kewajiban selama kita hidup. Selama masih ada nafas, dihembuskan lagi, nafas dihembuskan lagi. Ya. Kita taubat. Ya. Taubat. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Innila astaghfirullah fil yaumi, ya, wa atubu ilaihi aktsar min mi'ati marrah. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap harinya 100-an kali. Nabi saja 100-an kali setiap hari, ya. Makanya dikatakan taubat itu adalah kewajiban setiap hari. Ada penyesalan, ya Allah saya hari ini melakukan ini, mohon ampun ya Allah, semoga besok tidak diulangi lagi. Ya Allah ternyata hari ini saya telat sholat subuh sampai jam 6 baru bangun, sudah terbit matahari, ya, sudah panas, ya. Mohon ampun ya Allah, semoga besok tidak pernah saya ulangi lagi. Nah, besok kau ulangi lagi, sama harus melakukan taubat. Ya Allah mohon ampun ya Allah, ini jam 6 baru bangun ya Allah, ya, besok jangan sampai mengulangi lagi, ya. Itu dia ulang-ulang terus yang namanya taubat itu, karena kesalahan kita pasti banyak. Makanya dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un, manusia itu banyak salahnya. Ya, manusia banyak salahnya. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Bahkan kita duduk di majelis ini yang berbuat dosa ya ada, ya. Pasti ada, ya. Baik, maka kata Ibnu Qayyim itu adalah kewajiban selama kita hidup. Baik, sehingga kita harus waspada dari waswas syaitan. Kalau nanti setan datang kepada kita kemudian mengatakan, Mas, ojo tobat saiki lah, kowe isih elek kaya ngene, ya, kowe kok bakalane baleni to tobate. Ojo tobat saiki, sok ben wae yen kira-kirane wis bakalan ra baleni meneh, ya. Misalkan seperti itu. Jangan tobat sekarang, besok aja kalau sudah punya tekad untuk tidak ngulangi. Wah, jenengan tobat terus tapi ngulang terus, ya apa ora izin kami Gusti Allah. Ketoke nasihate apik, tapi ternyata itu nasihat dari syaitan, setan sing ngasih nasihati, ya. Ndak boleh menunda tobat, ya. Besok lagi aja Mas, pas pensiun Mas, tobatnya Mas, sekarang korupsi terus aja ndak apa-apa. Korupsi kan nanti bisa disedekahkan uangnya. Besok aja kalau pas pensiun tobatnya, jangan sekarang. Maka ini waswas syaitan. Ndak boleh menunda tobat sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya at-taubatu wajibatun, tobat itu adalah wajib, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda malah dapat dosa lagi.
Allah Ta'ala berfirman ketika kita terus banyak berbuat salah di surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, yang berbuat dosa. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah itu apa? Dari ampunan Allah. Jangan putus asa. Kalau sampai berbuat dosa lagi, jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus berhati-hati, jangan sampai menjadi orang yang tertipu. Apa itu orang yang tertipu? Orang yang terus berbuat maksiat dan yatamannal maghfirah, dan dia berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang, loh kalau gitu berarti saya maksiat terus saja Ustaz. Ya, saya berdosa saat ini, saya tidak akan berputus asa kok dari ampunan Allah. Ya, besok saya maksiat lagi, tobat lagi. Besok saya maksiat lagi, tobat lagi. Saya kan tidak putus asa dari ampunan Allah. Maka ini adalah pemikiran yang salah. Karena kemaksiatan itu tidak boleh disengaja. Dalam artian tidak boleh direncanakan. Ya. Kalau sudah merencanakan, nah ini dia sudah tertipu dengan ayat ini, salah paham. Ya. Dijongkrok nih karo syaiton ya, kayak gitu ya, masuk ke dalam jebakan setan ya, jebakan setan ya, bermaksiat terus tapi wah saya mengharap ampunan Allah, katanya jangan putus asa dari ampunan Allah ya, saya makanya mengharap terus ampunan Allah tapi saya maksiat terus ya. Maka ini pemahaman yang salah. Ayat ini maksudnya adalah ya, kalau setiap kali kita berbuat dosa ya, tanpa ada keinginan dan perencanaan sebelumnya, pas setelah melakukan istighfar lagi, setelah melakukan istighfar lagi, dan jangan putus asa dari ampunan Allah. Tapi kalau direncanakan, ini namanya bahaya ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, bahkan dosa kesyirikan sekalipun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang bertobat sebelum mati ya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah dialah zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Baik, dan ketika tadi seseorang tobat baleni lagi, tobat ngulang lagi tapi tanpa kesengajaan, maka ini bukan sesuatu yang tercela selama dia jujur, menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi, maka bukan tercela dan tidak disebut sebagai tobat sambal dalam istilah kita. Oh, tobatnya sambal bar mangan kok pengen meneh misalkan. Ya tobat sambal itu jenenge ora apik tobat sambal kuwi misalkan. Maka ini juga waswas syaitan ya. Pokoknya harus segera bertobat, tidak boleh ditunda. Tidak boleh gara-gara ini tobat sambal akhirnya ya sudah Ustaz saya tidak pengen tobat aja sekarang, nanti dibilang tobat sambal ya. Maka ini jebakan syaitan ya, tidak boleh. Jadi tidak tercela seseorang melakukan dosa kemudian bertobat dengan jujur, kemudian ngulang lagi 5 tahun lagi ya. Tobat lagi 10 tahun ngulang lagi, tobat lagi 15 tahun ngulang lagi. Bukan sebuah aib, karena memang manusia itu makhluk yang banyak salahnya ya, dan banyak musuhnya. Baik, ada tambahan syarat yang lainnya. Yang pertama syarat tambahannya itu adalah keikhlasan. Ya ini tambahan ya. Tadi kan kita pertama mengatakan an yuqli'a minadz-dzanbi, melepas baju kemaksiatannya. Kemudian an yandama minal maksiati, dia menyesal karena telah berbuat maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga an ya'zima alla ya'uda ila dzambi marratan ukhra, tidak atau berusaha untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Maka para ulama menambahkan yang keempat itu adalah ikhlas. Ini tambahan dari Imam Nawawi. Artinya Imam Nawawi hanya menyebutkan 3, tapi ada ulama yang menambahkan lagi, yaitu ikhlas.
Dan bukan berarti ikhlas ini tidak diketahui oleh Imam Nawawi, karena bab pertamanya di Riyadhus Shalihin aja adalah babul ikhlasi, bab ikhlas. Ngopo-ngopo ya kudu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya telah kita sebutkan di bab penyesalan tadi, ya. Dia menyesal. Menyesal karena siapa? Karena Allah, karena itu maksiat, ya. Tidak boleh menyesal gara-gara dia ditangkap. Tidak boleh menyesal gara-gara dia hamil, gara-gara uangnya habis, gara-gara ya, rumah tangganya bisa hancur. Ya bukan, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang bertobat dari selingkuh. Pak, ngapain enggak selingkuh lagi? Ya. Ya nanti kalau selingkuh lagi rumah tangga saya berantakan, Mas. Ya, saya tidak mau melakukan itu lagi. Ini bukan karena Allah. Mas, kenapa tidak melakukan seperti itu lagi? Wah, karena saya itu punya 3 anak perempuan dan saya itu tidak ingin anak perempuan saya seperti itu kan oleh laki-laki lain misalkan. Artinya bukan karena Allah. Ya. Mas, kenapa tidak pakai obat-obat terlarang lagi? Memang itu berat sih bagi saya untuk meninggalkan obat-obat terlarang. Tapi saya itu punya cita-cita. Ya, saya pengen jadi pengusaha. Saya pengen jadi orang yang sukses. Nah, kalau saya tetap pakai obat-obat terlarang itu, ya nanti saya tidak bisa meraih cita-cita saya. Maka saya bertobat aja. Nah, ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pengen jadi atlet, pengen meraih medali emas. Nah, kalau saya pakai obat-obat kayak gitu ya gimana saya bisa meraih cita-cita saya? Ndaklah, saya ndak mau ulang itu lagi. Ini bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pak, ngapain ndak main judi slot lagi, Pak? Karena kalau dari nafsu sih pengen, Mas, saya ngulang lagi, dan kalau saya main biasanya saya menang kok, Mas. Cuman ini anak-anak lagi masuk sekolah, yang satunya masuk SMA, yang satunya masuk SMP, yang satunya masuk SD, ya butuh biaya banyak. Kalau tak pakai main kayak gitu nanti biaya mereka dari mana? Makanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mas, kenapa sekarang enggak di klub malam lagi, Mas? Ya. Wah, sudah tobat ya, Mas. Tolong ceritakan kisah tobatnya gimana. Iya, Mas, ini saya sudah tobat memang, ya. Saya tidak ingin masuk penjara untuk yang kedua kalinya gara-gara di klub malam itu. Ya sudah tobat, tapi alasannya tidak ingin masuk penjara lagi, ya. Intinya seseorang harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajahnya. Kalau tidak, maka tobatnya belum dianggap tobat yang benar, ya. Baik. Dan kalau seseorang itu ikhlas, semuanya sudah didapatkan, ya. Alasan-alasan tadi dapat semua. Mas, kenapa tobat, Mas? Ya karena saya ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kemaksiatan, saya harus meninggalkannya. Otomatis ya uangnya yang enggak habis, ya dia tidak terkena sakit gara-gara obat terlarang, dia nggak akan ditangkap polisi lagi gara-gara klub malam, dia tidak akan merusak badannya lagi gara-gara minuman keras. Otomatisasi kalau dia ikhlas semuanya didapatkan juga, ya. Tapi kalau dia menuju kepada yang urusan duniawi tadi, maka masih dipermasalahkan keikhlasannya, gitu. Baik, kemudian tambahan yang kedua, apabila seseorang ingin bertobat, ya, tambahan kedua dari syaratnya, yang pertama tadi adalah melepas baju kemaksiatan, yang kedua adalah penyesalan gara-gara itu maksiat, yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi, yang keempat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah dilakukan di waktu tobat sebelum pintunya tertutup. Dan ada 2 waktu, yang pertama waktu personal dan yang kedua waktu umum, ya. Waktu personal atau waktu individual adalah waktu yang antara satu orang dan orang lain beda-beda, ya. Batasannya apa? Batasannya adalah kematian, ketika nyawa sampai di kerongkongan, ya. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, wis nggak dianggap lagi tobatnya, ya.
Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan dosa keburukan. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana. Kemudian ketika sudah datang kematian kepadanya, dia mengatakan, "Oh, aku taubat sekarang wis. Wah, iki aku bakalan mati iki. Aku taubat ya Allah, ampunilah aku ya Allah." Maka tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubatnya Fir'aun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu gimana? Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 90-91, hatta idza adrakahul gharaqu, sampai ketika Fir'aun sudah akan ditenggelamkan. Qala, Fir'aun mengatakan apa? Ya, manusia yang paling jahat mengaku sebagai Tuhan ini, ya, yang menyiksa Bani Israel, yang memperbudak Bani Israel, ya, yang menjadi lawannya Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah mau ditenggelamkan, dia mengatakan, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Aku telah beriman dengan Tuhan, ya, atau aku beriman bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, ya, selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim, menyerahkan segala urusanku kepada Allah. Itu kata Fir'aun alaihissalam, ya, bertobat. Amantu, aku beriman dengan Tuhan, ya, yang hanya disembah oleh Bani Israel. Aku berserah diri sekarang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wah, kamu tuh tidak ikhlas, kamu tidak diterima tobatnya, atau kamu tidak menyesal dengan penyesalan yang benar ini Fir'aun, maka tobatnya tidak diterima? Apakah itu jawaban Allah Subhanahu wa taala? Di ayat 91-nya itu Allah Ta'ala menyatakan, al-ana waqad asaita qablu. Apakah baru sekarang wahai Fir'aun, tobatmu kok baru sekarang? Ya. Jadi yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktunya. Kamu waktunya salah Fir'aun, ya. Udah ndak ada. Ujiannya udah selesai sejam yang lalu, masa kamu datang membawa membawa lembar jawabannya ndak diterima sekarang, ya. Tadi sebelum sejam kamu kumpulkan tak terima. Ya sekarang kamu kumpulkan setelah selesai ujiannya nggak diterima, gitu. Itu ujian saja ada batas waktunya, apalagi kehidupan kita ada batas waktunya. Taubat juga ada batas waktunya, yaitu sampai seseorang akan wafat, ketika nyawa sampai di kerongkongan. Ini waktu individualis atau waktu personal. Ada waktu umum. Kapan itu waktu umum? Waktu umum adalah ketika matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak ada tobat lagi. Mbok tobat ngantek nangis-nangis, menyesal, tidak bermaksiat lagi, berjanji tidak akan mengulangi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok sudah terbit matahari dari barat, ya tidak berlaku lagi, ya. Sudah tidak berlaku lagi tobatnya. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan terima tobatnya. Artinya kalau matahari sudah terbit dari barat, mbok sudah maksimal melepas diri dari pakaian dosa, mbok sudah maksimal dalam penyesalannya, mbok sudah bertekad untuk tidak mengulangi lagi, ikhlasnya luar biasa, maka tidak berlaku lagi, ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah pembahasan kita berkaitan dengan syarat-syarat tobat apabila dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya nanti ada pembahasan yang berhubungan dengan ini apabila dosa itu berkaitan dengan orang lain.
Wallahu taala alam bisawab. Apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan. Bismillah. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, apabila ada gembong narkoba, gembong nomor 1 di dunia dari Brazil misalkan, ya, di Indonesia, besok jam 12 siang mau dilakukan prosesi penembakan, hukuman mati misalkan. Kemudian di jam 12 kurang 5 menit atau jam 12 kurang 1 menit dia mengatakan, ya Allah, ini bakalannya aku mati, tidak akan selamat lagi, ya. Aku menyesal sudah menjadi gembong narkoba paling besar di dunia. Dan saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah bayar zakat, saya tidak pernah haji, saya melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya, ya. Aku menyesal ya Allah, ampunilah hamba. Semoga nanti ketika aku sudah mati dan pindah ke alam kubur, aku tidak mendapatkan siksamu lagi. Saya mendapatkan ampunanmu, ya, mendapatkan kemuliaan. Semoga kuburku menjadi salah satu dari taman-taman surga. Ya, pas bilang seperti itu, tahu-tahu ditembak, kemudian wafat. Apakah diterima ataukah tidak? Maka yang bisa mengetahui kepastian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika syarat 5 itu terpenuhi pada dirinya, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ya, dalam pikirannya, ya kemungkinan bakalan mati sih iki, aku tak nyoba-nyoba tobat wae lah misalkan. Kayak gitu. Maka kalau nyoba-nyoba ya belum tulus ikhlas, belum ada penyesalan. Meskipun kalimat-kalimatnya penyesalan, ya Allah aku bertobat kepadamu. Ya sapa ngerti mati kan wis tobat. Ning yen urip meneh kan aku iso baleni meneh gitu. Nah, ini udah beda lagi nih orangnya. Ya. Maka ini bisa saja tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada intinya hak prerogatif untuk menerima tobat atau tidak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya diterangkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan syarat-syarat kapan tobat itu bisa diterima dan divalidasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Begitu, Pak. Ya. Baik. Silakan, Pak, ada pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tobat, betul. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Apakah hal seperti ini bisa diterima apa enggak? Karena kalau tadi penyampaiannya bahwasanya kalau misalkan ujiannya secara duniawi, ya saya tidak bisa, ya kan? Itu kan tapi tidak diterima ya. Tapi bahwasanya biasanya atau yang dialami itu rata-rata itu akan teringat Ketika jatuh. Ya. Itu prosesnya seperti itu. Atau apakah hal seperti itu bisa diterima atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Baik, jadi misalkan seseorang ketika naik terus, jabatannya naik terus, lali kami Gusti Allah. Kekayaannya naik terus, lali kami Gusti Allah. Akhirnya suatu saat dia dijatuhkan dari tempat yang tinggi tersebut, geledak. Akhirnya sadar, wah sakit. Ya. Bisa jadi ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada aku ini. Wah, saatnya aku bertobatlah. Ya. Mungkin Allah ini menegurku. Aku telah lalai, ya. Aku sudah lupa gara-gara ini semua. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, jangan sampai hamba mengulang itu lagi. Misalkan kayak gitu. Nah, apakah diterima tobat seseorang setelah jatuh seperti itu? Maka kita jawab dengan surat Al-A'raf ayat 94. Allah Ta'ala menyatakan, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlahu bil ba'sa'i wad dharra'i. Dan tidak ada satu desa pun yang kami utus nabi ke sana kecuali akan kami uji mereka dengan berbagai kesusahan, musibah. Tujuannya apa? La'allahum yaddarra'un. Harapannya mereka akan merendah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan merendah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan seseorang dapat musibah itu salah satunya adalah peringatan dan pengingat bagi kita, ya, agar kita kembali lagi. Dan kalau seseorang diberi ujian seperti itu kok kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu bagus. Dan ketika musibahnya sudah dihilangkan kok dia tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Tidak ada masalah sama sekali ketika terjatuh kok kembali kepada Allah. Tidak ada celaan sama sekali. Memang tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, memberi musibah pada seorang hamba salah satunya adalah sebagai tadzkirah, pengingat, ya, agar dia bisa kembali lagi. Dan kalau dia benar kembali, alhamdulillah itu sesuai tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok diberi ujian malah tambah dodro, kesyirikannya semakin lebih parah lagi, nggak kembali kepada Allah. Banyak orang yang dapat ujian dijatuhkan malah kembalinya ke dukun, kembalinya ke orang pintar, bukan malah sholat, bukan malah melakukan syariat, tapi malah ke hal-hal yang dilarang oleh syariat, ya. Jadi kalau ada orang yang diberi musibah kok kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia di atas jalan yang benar, gitu. Jadi bagus kalau jatuh kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang bisa kita iya, gimana Bu? Masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, baru sholat setelah umur 40 tahun, mau taubat, sekarang umurnya sudah 60 tahun misalkan. Berarti ada utang 25 tahun plus sudah sholat selama tadi. Gimana ini kalau mau bertobat, sholat yang ditinggalkan 25 tahun? Maka ya, kalau dari sisi ulama Hanabilah, ya,
Mereka menyatakan bahwasanya cukup melaksanakan syarat-syarat tobat saja. Ya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena tidak melakukan sholat tersebut. Ya Allah, hamba mohon ampun, sudah tidak sholat selama 25 tahun, mudahkanlah hamba untuk terus istiqomah, tidak pernah bolong lagi sholatnya, meskipun sakit, meskipun koma, selama saya masih sadar otaknya, saya mohon saya tetap bisa sholat ya Allah misalkan. Maka menurut ulama Hanabilah ini sudah cukup, tidak perlu mengqadha, ya, tidak perlu mengqadha. Sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ya, dia perlu mengqadha. Jadi sholat 25 tahun itu diqadha. Jadi pas sholat duhur dia nanti sholat duhur lagi, sholat asar dia nanti sholat asar lagi. Gitu sampai kurang lebih 25 tahun. Misalkan nanti utamanya berarti sampai 85 tahun. Kalau wafat sebelum 50 tahun ya diampuni, tidak masalah gitu ya. Tapi ini dianjurkan. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat ulama-ulama Hanabilah yang menyatakan bahwasanya kalau sudah tobat dari sholat yang tidak dilakukan selama 25 tahun tadi, dari usia 15 sampai 40, maka tobat saja, ya Allah ampunilah hamba, saya sekarang bertobat, saya menyesal, saya bertekad untuk tidak mengulangi lagi, dan saya melakukan tobat ini ikhlas karenamu ya Allah, saya ikhlas karenamu, maka ampunilah dosa-dosa hamba ya, semoga hamba menjadi orang yang istiqomah, maka sudah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab gitu. Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup sepertinya, ini sudah jam 20.38. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang husnul khotimah dan tetap istiqomah. Nanti kubur kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, dan nanti ketika kita di alam akhirat kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.